Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dimudahkan segala urusannya, dan juga selalu diberi semangat untuk belajar. Nah, di sini saya M. Zaki Arsada Maulida, dari Offering NN Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, akan memaparkan sedikit kita ya di sini. Saya akan ngobrol sedikit lah, santai gitu, tentang ilmu pengantar ekonomi semester 1. Yang akan kita bicarakan nantinya itu kayak ini: permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Itu adalah konsep dasar paling dasar mungkin dari ilmu pengantar ekonomi. Ya karena apa ya, mungkin itu ruang lingkupnya gitu, ruang lingkup sebuah ekonomi di dunia, di pasar, di ekonomi di dunia ini ya itu ada penawaran, ada permintaan, dan ada keseimbangannya gitu, antara penawaran dan permintaan gitu. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama ada teori permintaan. Nah, kita semua tahu teori permintaan itu apa. Ya, permintaan terhadap sebuah barang dari konsumen ke produsen itu. Nah, di sini menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Ya, mungkin maksudnya apabila harganya tinggi, maka yang diminta akan sedikit. Apabila harganya rendah, maka permintaannya akan semakin banyak. Itulah konsep hukum dari teori permintaan. Ya dasar hukumnya permintaan gitulah. Yang tadi semakin rendah harganya, semakin tinggi permintaannya. Gitu pun sebaliknya. Semakin tinggi harganya, maka semakin rendah permintaannya. Nah, ada juga penentu-penentu di sebuah permintaan suatu barang. Nah, yang pertama, harga barang itu sendiri. Seperti yang kita tahu tadi, pada hukumnya itu apabila harga semakin rendah, maka permintaan di pasar akan semakin tinggi. Dan jika harga di pasar semakin tinggi, permintaan di pasar akan semakin rendah. Gitulah, ya itu yang selalu kita pelajari gitu di dunia, di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, berikutnya harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Mungkin maksudnya berkaitan erat itu memiliki hubungan. Jadi barang A memiliki hubungan dengan barang B. Jadi harus selalu ada gitu. Jika ada barang A harus ada barang B. Jadi ya kan terjadi permintaan juga gitu. Yang kedua, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Ya semakin rendah pendapatan masyarakat, juga barang dengan harga yang rendah
akan semakin melonjak tinggi permintaannya. Berikutnya ada jumlah penduduk. Setiap tahun ya kita tahulah penduduk di dunia, di berbagai negara, di berbagai benua itu selalu mengalami kenaikan, selalu ada pertambahan jumlah penduduk itu yang memaksa adanya permintaan di pasar. Nah, yang terakhir itu ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Seperti yang kita tahu di kehidupan sehari-hari kita, di media sosial lah contohnya, ada berbagai macam apa ya, bisa dikatakan doktrin lah yang menyebabkan kita itu harus mempunyai barang ini sebelum barang ini itu tidak ada. Itu limited edition, jadi permintaannya akan semakin tinggi gitu. Nah, di sini maaf, saya di sini ada contoh tabel permintaan terhadap suatu barang, di mana posisi dalam keadaan P, harga 5.000 akan ada barang yang dipinta akan semakin sedikit, maksudnya gitu. Harga 5.000, barang yang diminta akan semakin sedikit, yaitu 200. Sedangkan paling bawah pada kondisi T, pada harga tertera 1.000. Nah, barang yang diminta akan semakin tinggi, yaitu dengan permintaan 1.300 unit barang yang diminta di pasar. Itu wajar saja, emang hukum dalam suatu permintaan begitu. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri, di sini ada kurva permintaan terhadap suatu barang. Nah, di sini kita bisa lihat kurva tersebut dari kiri atas melakukan pemerosokan ke kanan bawah. Nah, di mana yang sebelah paling kiri ini, nominal paling kiri itu adalah harga, dan yang bawah ini adalah jumlah permintaannya. Nah, di mana harga 4.000, permintaannya adalah 400. Jadi ya memang begitu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang hukum permintaan. Dan harga semakin turun juga permintaan semakin banyak gitu. Semakin menurun gitu. Jika harga semakin turun. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor, bukan harga, tapi dapat mempengaruhi sebuah permintaan. Dalam hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataannya sebenarnya sudah dinyatakan sebelumnya, banyaknya sebuah permintaan terhadap suatu barang juga bisa ditentukan oleh faktor lain. Faktor-faktornya itu banyak sekali yang bisa menentukan sebuah permintaan. Nah, oleh sebab itu, untuk menganalisis mengenai teori permintaan, perlu bagaimana faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi sebuah permintaan itu. Nah,
sini ada beberapa harga barang yang memiliki hubungan dan bisa mempengaruhi sebuah permintaan, yaitu barang lain itu merupakan pengganti. Misal gini, kita punya barang A, ada barang A dijual di pasar dengan harga yang sangat murah. Lalu kemudian barang A secara tidak langsung dia akan habis dan menunggu proses produksi barang tersebut. Nah, di sisi lain permintaan terhadap barang A ini akan semakin banyak karena ya yang kita tahu harga barang A ini juga murah. Tapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi, yaitu barang C. Barang C ini adalah pengganti dari barang A. Barang A ini tidak ada, misal barang A habis, maka orang lain akan mencari barang yang mirip dengan barang A ini, yaitu barang C. Nah, secara tidak langsung juga barang C akan mengalami jumlah permintaan yang sangat tinggi gitu, pada pasar. Nah, ya itulah sedikit gambaran dari saya gitu. Yang selanjutnya, barang lain itu merupakan pelengkap. Jadi gini, kita tahu, misal ya sudah saya contohkan tadi, misal kita punya barang A. Barang A itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa berdiri, bisa berguna apabila ada barang B. Ada barang B. Nah, secara tidak langsung semua orang yang memiliki barang A juga memerlukan barang B. Nah, maka permintaan dari barang B ini juga akan semakin meningkat karena banyaknya yang memiliki barang A. Walaupun dengan barang A harga semurah mungkin dan barang B dengan harga setinggi mungkin, bisa saja karena barang A harus bisa dengan barang B, mau tidak mau harus pemilik barang A harus mendapatkan barang B juga. Nah, selanjutnya kedua barang tidak memiliki kaitan sama sekali. Itu juga bisa mempengaruhi sebuah permintaan. Ya, barang itu netral lah, secara kata barang itu netral, juga bisa mempengaruhi sebuah permintaan. Nah, ada juga pendapat dari para pembeli itu merupakan faktor penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan juga menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang itu. Ya, seperti itulah. Orang berkata, "Oh, barang ini bagus." Itu pendapat pembeli. Dia secara tidak langsung, orang yang mendengar, "Oh, barang ini bagus," maka permintaan terhadap barang ini juga akan meningkat. Tidak heran, memang itu ya juga semacam doktrin atau racun lah yang bisa menyebabkan kita untuk yang asalnya tidak ingin beli, tapi karena tahu barang itu mempunyai kualitas yang sangat bagus, maka akhirnya barang itu terbeli. Nah,
berdasarkan sifat perubahan permintaan yang ada apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Gitu. Ya tergantung dari setiap individunya mau menggunakan barang yang mana gitu. Tergantung dari pendapatan apa ya harta yang dipunya gitu. Oke, dari teori permintaan sudah selesai. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah teori penawaran. Sebuah permintaan dapat dipenuhi apabila penjual menyediakan sebuah barang atau menawarkan barang yang diperlukan tersebut kepada para konsumen. Tidak mungkin kan tidak ada barang sebuah konsumen meminta, tidak mungkin. Jadi akan selalu ada keterkaitan satu sama lain gitu. Nah, hukum penawaran sendiri itu suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Karena gini. Konsep dari penawaran kan, kalau semakin banyak barang yang ditawarkan, semakin tinggi juga harganya. Semakin tinggi harganya, harganya semakin tinggi, penawaran juga semakin tinggi gitu. Nah, ini ada contoh tabel terhadap suatu tabel penawaran terhadap suatu barang. Dalam keadaan A, jumlah 5.000, harganya 5.000. Secara tidak langsung akan terjadi penawaran sangat tinggi, yaitu dengan jumlah 900 unit penawaran. Sedangkan pada posisi E, kita lihat sendiri harganya di situ cuma 1.000 dan yang ditawarkan akan semakin sedikit, yaitu 100. Ya tadi hukum sebuah penawaran, semakin tinggi harga semakin tinggi juga yang ditawarkan, semakin rendah harga semakin sedikit juga yang ditawarkan. Nah, begitu konsepnya begitu. Ini ada contoh kurva penawaran terhadap suatu barang. Dia akan naik sedikit-sedikit dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, seperti tadi, di sebelah kiri ini ada harga, dan di bawah ini ada jumlah penawarannya. Gitu. Selanjutnya, ya karena tadi ada faktor bukan harga terhadap permintaan, di sini juga ada faktor bukan harga terhadap penawaran. Nah, telah dinyatakan ada pernyataan yang bahwa penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri. Dan jika
jika ada dan juga boleh beberapa faktor lainnya. Dinyatakan bahwa penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mengaruhi jumlah yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada gerakan panjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Nah, yang pertama ini perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Jadi begitu. Nah, kita lihat contoh kurva dari gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Dari series 1, series 2, series 3 yang melikak-likuk. Selanjutnya ada persamaan permintaan dan penawaran dapat dihitung secara matematik. Untuk keperluan tersebut perlulah ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Persamaan permintaan ID sama dengan C min DP, sedangkan persamaan penawaran QS sama dengan min M plus NP, di mana C itu adalah nilai tetap yang selalu bernilai positif, sedangkan D itu nilai permintaan yang selalu negatif, N nilai penawaran yang bernilai positif, M adalah angka tetap yang bernilai selalu negatif, dan P sendiri itu adalah harga yang ditentukan. Nah, ada juga kemungkinan perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, permintaan berkurang, penawaran bertambah, penawaran berkurang, ya begitulah. Nah, yang terakhir kita sudah masuk ke keseimbangan pasar yang memiliki peran penting untuk menjaga harga sehingga tidak terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, baik pada seller penjual maupun buyer pembeli, itu sama-sama diuntungkan oleh keadaan itu. Syarat sebuah keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, atau yang kita tahu tadi QD dia adalah C min DP sama dengan QS min M plus NP. Itulah keseimbangan, syarat terjadinya keseimbangan pasar. Nah, ada juga beberapa perubahan yang menyebabkan ada beberapa faktor perubahan yang menyebabkan keseimbangan, yaitu perubahan faktor lain di luar harga dan perubahan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan menyebabkan perubahan dari keseimbangan pasar tersebut. Sepertinya mungkin dari saya itu aja ya ngobrol kali ini. Kita bisa lanjut di pertemuan yang akan datang gitu. Nah, ngobrol-ngobrol santai lagi
jika ada yang ditanyakan tentang teori permintaan, teori penawaran, dan keseimbangan pasar, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti langsung kita jawab. Oke? Like itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.